Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang budaya organisasi. Menurut Robbins, budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Sedangkan menurut Sein, budaya organisasi adalah pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, dan mempersatukan anggota organisasi. Menurut Robbins, ada 7 karakteristik utama yang merupakan esensi dari suatu organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko. Tingkat di mana pegawai didorong untuk inovatif dan berani mengambil risiko. Yang kedua adalah ketelitian. Pegawai diharapkan mampu teliti dalam menganalisis, memberikan perhatian secara detail terhadap suatu tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, orientasi pada hasil. Fokus manajemen adalah pada hasil atau keluaran, bukan pada teknik atau proses yang digunakan untuk mencapai keluaran tersebut. Yang keempat, orientasi pada orang. Suatu tingkat di mana keputusan yang diambil manajemen dibuat berdasarkan pertimbangan pengaruh yang akan ditimbulkan terhadap orang-orang di dalam organisasi. Yang kelima, orientasi pada tim. Tingkat dalam sebuah aktivitas kerja organisasi di dalam sebuah tim, bukan pada sesuatu individu. Yang keenam, dalam hal ini adalah kompetitif. Pegawai didorong untuk bertindak agresif dan bersaing, serta meninggalkan sifat santai dalam melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kemantapan. Organisasi menekankan dipertahankannya budaya organisasi yang sudah baik. Hubungan budaya nasional dan budaya organisasi. Hasil studi dari Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness tentang kepemimpinan lintas budaya menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya nasional mempengaruhi perkembangan budaya organisasi. Namun, nilai-nilai dari pendiri perusahaan dan juga pemimpin perusahaanlah yang merupakan kunci dalam mempengaruhi budaya organisasi. Budaya nasional hanya memiliki pengaruh kecil terhadap budaya organisasi. Sebuah program penelitian berskala besar mempelajari bahwa 4 nilai budaya organisasi sangatlah penting. Yang pertama, kemampuan beradaptasi, yaitu kemampuan untuk mentransfer permintaan pasar ke dalam tindakan organisasi. Yang kedua, keterlibatan adalah membangun kemampuan manusia, kepemilikan, dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, misi menentukan arah jangka panjang yang penting bagi organisasi. Yang keempat, konsistensi atau kemantapan adalah mendefinisikan nilai dan subsistem yang merupakan dasar budaya itu kuat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagaimana strong culture atau budaya yang kuat terbentuk di sebuah organisasi. Strong culture atau budaya yang kuat didasari oleh 2 karakteristik, yaitu yang pertama, tingkat kesepakatan para karyawan terhadap suatu aturan atau nilai-nilai yang diterapkan di perusahaan, dan yang kedua, yaitu tingkat intensitas terhadap suatu hal. Budaya yang kuat akan terbentuk jika kedua karakteristik tersebut sama tinggi tingkatnya. Di beberapa perusahaan biasanya memiliki karakter yang tinggi di tingkat intensitasnya, tetapi lemah di tingkat kesepakatan antara karyawannya. Hal ini akan menyebabkan ketidakserasian para karyawan terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Contohnya, karyawan sales sedang fokus meningkatkan fitur produk untuk customer yang tentu akan mengeluarkan dana dalam meningkatkan fitur produk tersebut. Sedangkan karyawan akuntan sedang fokus terhadap mengendalikan keluarnya biaya. Kedua karyawan tersebut sangat intens terhadap kerjaan yang mereka lakukan, sedangkan mereka mengabaikan apa yang penting untuk perusahaan. Kasus tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara para karyawan.
Selanjutnya, penjelasan mengenai cara karyawan baru mempelajari budaya melalui proses sosialisasi. Sosialisasi organisasi merupakan proses organisasi dalam membentuk karyawan baru agar mempunyai tingkah laku, pengetahuan, dan skill yang produktif untuk perusahaan. Tahap-tahap proses sosialisasi organisasi. Tahap yang pertama yaitu anticipatory socialization. Anticipatory socialization yaitu proses ketika seseorang berusaha mencari organisasi untuk dijadikan tempat kerja mereka yang sesuai dengan gelar, skill yang mereka miliki. Tahap yang kedua yaitu tahap organizational entry and assimilation, yaitu tahap masuk organisasi dan adaptasi. Langkah pramasuk organisasi terjadi sejak seseorang ditawari pekerjaan hingga ketika mereka benar-benar mulai bekerja. 3 hal penting yang akan timbul ketika di fase pramasuk organisasi. Yang pertama, jenis pesan yang diterima karyawan baru dari organisasi sebelum memulai pekerjaan dapat mencakup tinjau pekerjaan yang realistis, di mana anggota organisasi berusaha untuk mengklarifikasi seperti apa pekerjaan itu nantinya. Ini mungkin berbeda dari apa yang dibahas dalam proses perekrutan dan mungkin menjadi kejutan positif atau negatif bagi para karyawan baru. Yang kedua, karyawan baru biasanya memperhatikan tentang bagaimana mereka dilihat oleh anggota organisasi yang ada dan terlibat dalam kesan proses di mana seorang individu secara sengaja berusaha untuk mempengaruhi persepsi dan pendapat orang lain yang ada di perusahaan. Yang ketiga, anggota organisasi saat ini membentuk persepsi tentang karyawan baru dan mempertimbangkan seberapa baik mereka akan cocok di pekerjaan ini. Persepsi ini dapat menghasilkan harapan yang tidak realistis, sehingga penting untuk mencari umpan balik dalam pekerjaan baru untuk memperbaiki kesalahpahaman. Fase yang terjadi setelah fase pramasuk organisasi yaitu fase asimilasi. Fase asimilasi yaitu fase di mana karyawan baru mulai bekerja dan mulai membiasakan diri dengan budaya yang baru. Tahap yang terakhir dari proses sosialisasi organisasi yaitu tahap metamorfosis. Metamorfosis merupakan tahap di mana karyawan baru berubah menjadi karyawan yang bisa berkontribusi dan bernilai juga dapat dipercaya oleh karyawan-karyawan lain. Ada 4 hal yang harus dipahami pada budaya organisasi. Yang pertama, stories atau cerita. Cerita sekarang diakui sebagai hal yang sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada para karyawan tentang apa yang akan terjadi di tempat kerja dan untuk mempelajari sejarah tentang perusahaannya tersebut. Contohnya, seperti cerita bagaimana seseorang yang mendirikan suatu perusahaan dari nol sampai sekarang, lalu cerita pasang surutnya suatu perusahaan. Cerita seperti itu akan menjadi pendorong para karyawan untuk bekerja keras. Yang kedua, ada ritual. Setiap perusahaan mempunyai corak ritualnya masing-masing. Tidak jarang ditemui acara-acara ritual yang sudah mengakar dan menjadi bagian hidup suatu perusahaan, seperti melakukan sebuah selamatan pada waktu tertentu agar suatu kegiatannya dilancarkan. Yang ketiga, simbol. Simbol-simbol atau lambang material seperti ruang kantor, logo perusahaan, moto, seragam yang digunakan saat bekerja, itu merupakan atribut fisik yang dapat diamati dan merupakan unsur penting budaya organisasi. Yang keempat, ada bahasa atau language. Bahasa merupakan hal terpenting dalam suatu organisasi. Pada setiap divisi mempunyai bahasa atau jargon yang khas, yang hanya dipahami oleh divisinya masing-masing. Lalu ada bandingkan dan kontraskan budaya organisasi dan iklim organisasi. Yang pertama, budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan proses sosialisasi anggota organisasi untuk mengembangkan norma perilaku, asumsi, nilai, sikap, dan keyakinan terhadap organisasi. Yang kedua, ada iklim organisasi. Iklim organisasi merupakan sistem yang menggambarkan persepsi bersama tentang orang-orang dalam suatu kelompok atau organisasi. Intinya, klimat atau iklim organisasi mengacu kepada persepsi, sedangkan kultur atau budaya organisasi mengacu kepada nilai dan asumsi. Sekian pemaparan dari kelompok 12 tentang budaya organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.